Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan berkumpul ya untuk mengikuti kegiatan, pembelajaran, pendidikan Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. KM, silakan baca pimpin doa terlebih dahulu ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kita berdiri semua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ayu Lutfia ada? Hadir. Kemudian Bilal? Hadir. Kemudian Aliska? Hadir. Berarti hadir semua ya. Kemudian materi yang akan disampaikan pada pertemuan pertama kali ini adalah Pancasila. Pancasila sebagai persiapan Pancasila menggali ide-ide tentang dasar negara ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan peserta didik diharapkan mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Kemudian, peserta didik juga diharapkan mengenali dan menggunakan produk dalam negeri, sekaligus mempromosikan budaya lokal, baik di lokal dan nasional. Ini untuk capaian pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Kemudian, di tujuan pembelajaran. Nah, di sini anak-anakku, kita lihat, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan-rumusan dan isi Pancasila itu apa. Ya, termasuk di dalamnya ada pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta, menurut Piagam Jakarta ya. Nah, ini tujuannya agar kalian bisa mengidentifikasi cara sudut pandang para pendiri bangsa gitu ya. Kalian bisa lihat di slide ini tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini.
Baik, sampai sini bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, sebelumnya, materi sebelumnya di pertemuan minggu yang lalu nih, kita kan sudah membahas ya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam pertemuan minggu lalu kita sudah membahas Pancasila kan banyak ya, ada sila-silanya tuh dalam Pancasila. Ada sila pertama apa? Ketuhanan Maha Esa. Dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Ketuhanan Maha Esa itu kita implementasikan dalam kegiatan apa? Beribadah. Kemudian sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa? Gotong royong. Kemudian apa lagi? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, dalam implementasinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Toleransi terhadap sesama, menghargai perbedaan. Gitu. Kemudian yang keempat, sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. nah untuk sila keempat dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, menurut kalian apa sih? Bisa musyawarah. Di dalam kelas kita bermusyawarah bisa kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kita bisa ambil implementasi dalam kehidupan sehari-harinya apa? Berperilaku adil di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian apa lagi? Bisa seperti itu. Jadi untuk pertemuan materi sebelumnya kita sudah bisa pahami lah ya. Kita sudah flashback, kita bisa pahami Pancasila dalam kehidupan sehari itu banyak implementasinya, ya. Dari dalam sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, karena sudah cukup jelas di materi minggu sebelumnya. Baik, kita lanjutkan saja ke materi. Nah, ini Bapak punya pertanyaan pemantik nih. Sebelum kita masuk ke materi tentang Pancasila untuk menggali ide pendiri bangsa, ya. Bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar atau yang dikenal sebagai kita kenal yaitu Piagam Jakarta. Ada yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan Sheila. Proses perancangan dan isi Piagam Jakarta atau Mukadimah Hukum Dasar mencerminkan semangat konsensus dan kompromi dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Ya. Piagam ini yang dirumuskan oleh Panitia 9 memuat 5 sila yang menjadi cikal bakal Pancasila. Namun dengan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pada sila pertama, frasa ini kemudian dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Pemaknaan dari proses ini adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan, serta semangat untuk terus berupaya mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama. Proses perancangan yang pertama adalah pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk membahas dasar negara. Kemudian adanya Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI yang bertugas merumuskan dasar negara. Wah, terima kasih, jawabannya sangat bagus. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Nah, itu tadi yang sudah diutarakan oleh teman kita Sheila dan Adilah ya, Nurdiah ya. Bagus sekali, terima kasih atas jawabannya. Itu adalah pertanyaan pemantik di awal sebelum kita masuk di materi yang akan kita bahas. Oh, cukup kritis juga ini teman-teman semua, anak-anakku. Nah, sekarang masih semangat ya? Masih? Nah, kita kasih yel dulu lah sebelumnya ya. Nah, kalau Bapak bilang SMK? Bisa. Nah, SMK? Hebat. SMK Nesred? Luar biasa. Kasih tepuk tangannya untuk semangat kita ya. Oke, Bapak ulangi ya. SMK? Bisa. SMK? SMK Nesred? Luar biasa. Ayo tepuk tangan kita semua. Oke, baik. Udah seger ya? Udah nggak ngantuk-ngantuk lagi ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, sebentar. Aduh, ini harus ini dulu nih di pause. Sebentar ya, Bapak ini. Nah, di sini ada orientasi peserta didik terhadap
masalah. Di sini Bapak akan tayangkan video pembelajaran tentang pokok-pokok pikiran dalam BPUPK ya, sidang dalam BPUPK. Nanti kalian tolong perhatikan terlebih dahulu, ada tampilan video. Nanti setelah ini kita akan buat kelompok studi kasus ya. Sebelumnya, nah sekarang kita tampilkan dulu videonya. Bentar. Nah, silakan. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia. Nah, baik. Kita sudah melihat tayangan video tadi ya. Sudah mendengarkan dengan seksama isi dari video tadi. Nah, sekarang Bapak minta ke kalian untuk menanggapi tadi hasil video tadi yang sudah ditayangkan. Pak, saya izin untuk menanggapi video tadi. Ya, silakan. Dari video yang sudah ditampilkan, saya menangkap bahwa poin sila Pancasila saat ini merupakan bentuk dari hasil perancangan Panitia 9 di sidang BPUPKI. Ya. Hasil dari adanya perbedaan pendapat antara Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Sudah Pak, terima kasih. Bagus. Kasih tepuk tangan. Bagus. Nah, jadi dari hasil tadi video berarti ada yang memperhatikan ya, memperhatikan video yang Bapak sudah tayangkan tadi. Baik, kita lanjutkan saja ya ke materi selanjutnya, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini Bapak meminta ke kalian untuk membagi kelompok. Di sini Bapak butuh 4 kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Ya, silakan sekarang untuk dari kalian buat kelompok sesuaikan dengan kriteria kalian masing-masing. Ya, sok silakan. Pindah ya. Ayo, nggak usah ribut, nggak usah ribut. Kita ini aja, pelan-pelan. Baik, sudah siap ya? Siap Pak. Nah, sekarang sudah siap, kalian ini Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk kegiatan sekarang berbagi kelompok. Nah, di sini Bapak akan melampirkan di sini ada diagram. Saya tahu isi pembelajaran tadi dari awal, saya ingin tahu kemudian tentang pembelajaran kita bahas sekarang, dan saya telah ketahui apa saja yang sudah kalian ketahui dari awal, dari minggu lalu, minggu sekarang, dan yang akan kita bahas minggu depan, seperti itu. Bapak akan bagikan ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, satu kelompok 1. Baik. Nah, di situ LKPD. Nah. Baik, pada lembar kerja peserta didik ini, di sini kan ada diagram ya. Di sini saya tahu titik-titik
di awal pembelajaran. Saya ingin tahu titik-titik, saya telah ketahui titik-titik. Nah, itu yang titik-titik itu adalah saya tahu tentang Pancasila, saya ingin tahu lebih tentang Pancasila. Ya, saya telah ketahui tentang Pancasila. Nah, di sini keterangannya ada di kolom bawah. Pada kolom yang saya tahu, kalian peserta didik dapat menuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang Pancasila di awal pembelajaran ini, ya. Kemudian pada kolom kedua, peserta didik diharapkan menuliskan apa yang dia ingin tahu lebih banyak lagi tentang Pancasila itu apa. Yang saya ingin tahu lebih pada Pancasila. Apa sih yang kalian belum tahu yang dari Pancasila itu? Kemudian, kalau pada kolom ketiga, peserta didik menuliskan hal yang baru yang mereka pelajari tentang Pancasila. Yang kalian belum ketahui nih, tentang Pancasila itu apa? Yang sudah kalian ketahui, yang sedang kalian ingin tahu lebih, dan yang belum tahu sama sekali, yang pengen lebih lagi. Seperti itu. Jadi, kalian tolong di diagram yang sudah Bapak bagikan, kalian diskusikan pada teman-teman kelompoknya untuk yang sudah kalian tahu apa sih pendapat kalian nih tentang Pancasila itu. Nanti setelah selesai hasil diskusi kalian, perwakilan kelompoknya menjelaskan di depan kelas untuk menerangkan kepada kelompok lain bahwa pendapat kalian itu seperti apa gitu ya. Biar semuanya paham, mengerti. Ya, jelas ya? Jelas ya? Oh, silakan kepada anakku, silakan kalian berdiskusi menentukan apa yang kalian sudah tahu tentang Pancasila, yang kalian ingin tahu tentang Pancasila, dan yang belum kalian ketahui tentang Pancasila. Dari mungkin dalam sejarahnya, dalam pembuatannya, perumusannya, silakan ya dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silakan kasih tahu ke Bapak. Misalkan ada kesulitan, kalian beritahu Bapak, Bapak tolong kasih kami penjelasan seperti apa, nanti akan Bapak pandu. Ya, mangga, silakan. Gimana, ada kesulitan? Tidak. Ada kesulitan, coba Bapak lihat, sambil Bapak lihat. Bahwa Pancasila dasar negara iya, nasional, dan pandangan hidup bangsa yang saya tahu. Yang saya ingin tahu pandangan pendiri bangsa mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Kemudian di sini bahwa Pancasila lahir dari pendapat beberapa tokoh, berbagai usulan yang berada hingga akhir Pancasila hanya sebagai identitas bangsa. Bagus. Bacain aja kalau ini. Kalau ini nggak usah dulu. Ini dulu. Kalau bisa ditambahin lagi ya. Tambahin lagi biar agak banyak. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama. Kelompok 2 gimana? Coba kita lihat. Bapak lihat dulu. Ada kesulitan nggak kelompok 2? Nggak ada. Baik, semua sudah selesai ya hasil diskusinya. Baik, untuk sekarang kalian Bapak harapkan bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian beserta teman-temannya di depan kelas. Cukup perwakilan saja ya. Tidak usah semua maju karena keterbatasan ruang. Bapak minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan tadi hasil diskusi kalian oleh teman-temannya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan, emang enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Nuraini, perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai sejarah Pancasila. Pertama, saya tahu bahwa Pancasila ialah dasar negara Republik Indonesia, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa. Lalu yang kedua, saya ingin tahu pandangan pendiri bangsa mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, saya ingin tahu bagaimana Insinyur Soekarno, Mohyamin, dan Suepomo dalam menanggapi perbedaan pendapat. Yang ketiga, saya telah ketahui bahwa Pancasila lahir dari pendapat beberapa tokoh dengan berbagai usulan yang berbeda, hingga akhirnya Pancasila lahir sebagai identitas bangsa. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagus. Terima kasih dari kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian dilanjut kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia, ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai LKPD yang telah diberikan. Saya tahu Pancasila adalah dasar negara serta ideologi untuk masyarakat. Pancasila juga menjadi landasan penting karena terdapat 5 asas atau 5 dasar yang penting. Saya ingin tahu yang ingin saya ketahui yaitu pentingnya atau makna Pancasila bagi generasi milenial, serta saya ingin mengetahui sejarah Pancasila lebih detail. Saya telah tahu Pancasila bukan sekedar konsep tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dari kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian sekarang dilanjutkan kepada kelompok 3. Silakan untuk perwakilannya menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azri Kurniawan dari perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila. Yang saya ketahui tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, lambang sila-sila Pancasila yang ada pada Garuda Pancasila. Pada sila pertama ada lambang bintang. Lalu sila kedua, rantai emas. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Lalu sila kelima, padi dan kapas. Lalu, yang saya ingin tahu adalah, saya ingin tahu lebih dalam arti dari setiap Pancasila. Saya ingin tahu siapa pencipta Pancasila dan bagaimana proses perumusan Pancasila. Lalu, yang saya telah ketahui tentang Pancasila adalah, saya telah mengetahui bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya telah mengetahui sejarah perumusan Pancasila dan tokoh-tokoh penting di baliknya, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian terakhir, kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rijul Pakor, saya Reza Rijul Pakor, perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan tentang Pancasila. Yang pertama, saya tahu Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Saya juga paham bagaimana nilai-nilainya bisa diterapkan dalam kehidupan seperti menghormati perbedaan, adil dalam bertindak, dan mencintai tanah air. 2. Saya ingin tahu tentang sejarah Pancasila. Kita pribadi belum sepenuhnya memahami sejarah Pancasila secara mendalam. Yang saya ketahui sementara ini, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan menjelang kemerdekaan. 3. Saya telah ketahui awal mula Pancasila. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang ia sebut Pancasila. Berarti 5 sila, berarti 5 prinsip atau asas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 4. Kemudian bagus sudah dari hasil kalian tadi sudah kalian paparkan, sangat bagus sekali ya hasilnya. Berarti kalian sudah memahami apa itu Pancasila itu sendiri. Terus yang kalian belum tahu masih ada yang kalian belum ketahui dan yang kalian ingin ketahui lebih.
Nah, di sini Bapak akan mengambil kesimpulan ya. Tolong dikumpulkan terlebih dulu, mohon maaf itunya RKPD-nya supaya Bapak bisa ambil kesimpulan. Ya, terima kasih. Baik, dari hasil tadi kita diskusi yang sudah kita paparkan oleh kalian melalui perwakilan kelompoknya, siapa yang dari kalian bisa menyimpulkan dari semua tempat kelompok tadi untuk menyampaikan di depan kelas kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa? Angkat tangan. Saya Pak, kelompok 1. Oh, silakan Indi. Silakan ke depan. Oh, berdiri sajalah. Kesimpulan yang bisa saya pahami tentang materi yang tadi dipaparkan, yaitu Pancasila lahir sebagai ideologi bangsa dan menjadi asas atau prinsip kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Kelima, silanya menjadi landasan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Segitu kesimpulan yang bisa saya simpulkan dan paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini atas kesimpulan yang sudah kamu berikan. Kemudian, nah sekarang kita sudah di akhir di akhir pembelajaran. Nah sekarang Bapak akan membagikan link untuk mengerjakan post test ya. Nanti Bapak bagikan linknya ke grup WA untuk kalian kerjakan di Google Form ya, ngerti? Nah, seperti itu. Sudah selesai di-share ya ke teman-teman ya. So, tolong dikerjakan ya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silahkan kerjakan post testnya terlebih dahulu. Sudah selesai ya? Bapak cek sekarang ini sudah ada jawabannya. Baik, untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang udah kita lewati, kalian sudah tahu lah ya, Pancasila itu adalah dasar negara, kemudian yang berasaskan oleh 5 sila yang dirancang oleh tokoh Panitia 9 dan Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Nah, ditetapkan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan situ kan sudah ada ikut sidang dari tahap-tahapannya sudah panjang ya. Dari tahun-tahun, dari tanggal bulan Juni, sekian, sampai akhirnya lahirlah Pancasila. Dan lahirlah sebuah dasar negara yaitu Pancasila. Baik. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bapak harap pertemuan kali ini kalian sudah bisa memahami apa itu Pancasila sendiri dari awal terbentuknya Pancasila sampai memaknai apa itu Pancasila itu sendiri. Bukan hanya sebatas logo, bukan sebatas hanya simbol, tapi bermakna. Pancasila itu maknanya lebih luas. Oke? Jelas ya? Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, baik. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita kasih semangat lah ya, karena sudah beberapa jam ini, 2 jam pelajaran, kita berkumpul, kita tepuk tangan. Sebelumnya kita kasih SMK bisa, SMK hebat, SMK Nesrin luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk penutup mohon kepada KM Azri untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini. Silakan Mas Azri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah. Amin. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan keluar istirahat ya. Makan.